Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul meskipun secara virtual. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Riri Anggraini sebagai moderator, Nabi Munasani Fauzia sebagai pemateri, dan Pani Agustin Rahayu sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bimbingan karir Islami dalam meningkatkan kematangan karir mahasiswa. Istilah karir dapat dilihat sebagai kata benda, aktor, dan deskripsi. Dilihat sebagai kata benda, karir adalah pekerjaan atau profesi yang memerlukan pendidikan atau kursus khusus yang dilanjutkan sebagai pekerjaan seumur hidup. Istilah karir dilihat dari keadaan pelakunya adalah kemajuan dalam tahapan kehidupan beberapa profesi atau bisnis, sedangkan istilah karir dilihat dari kata keterangan berarti memiliki atau mengikuti suatu pekerjaan profesional. Oleh karena itu, karir adalah pekerjaan profesional yang memerlukan pendidikan dan kursus khusus untuk diikuti sebagai pekerjaan seumur hidup seseorang. Bimbingan dalam Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar individu terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak yang diinginkan oleh Khalik pada makhluknya. Akibatnya, umat Islam dalam mengembangkan pembangunan dan mampu memulihkan atau kuratif dirinya untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat sebagaimana ajaran Islam. Istilah bimbingan karir Islami adalah suatu proses bantuan untuk mencegah, mengembangkan, dan memulihkan individu dengan pemahaman yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri dan potensi mereka untuk masa kini dan masa depan yang lebih baik dalam kaitannya dengan karir profesional dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia akhirat seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Istilah kematangan karir adalah kemampuan individu dalam mengaktualisasikan pola diri sesuai dengan kemampuannya dalam mendukung arah karir masa depan. Kematangan karir menunjukkan keberhasilan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas pengembangan karir yang spesifik untuk tahap-tahap perkembangan tertentu. Individu dikatakan matang atau siap mengambil keputusan karir jika pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan karir didukung oleh informasi yang dapat dipercaya tentang pekerjaan berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan. Kematangan dapat memastikan adanya kesempatan dan tingkat pekerjaan yang sesuai, serta mempertimbangkan kebutuhan minat, kapasitas kompetensi, dan nilai-nilai pribadi. Dengan demikian, konsep kematangan karir bersifat normatif, perlu adanya kesesuaian antara pengembangan karir individu dengan perkembangan yang diharapkan. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu kepada saudari Nabila Nur Zamzam. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu inspirasi karir dalam Al-Quran. Menurut Rahman, kata kas perbuatan manusia dalam Al-Quran memiliki derivasi atau turunan antara lain fi'il atau pekerjaan, amal perbuatan, sa'yu usaha, sun berbuat, iktirof bekerja, jurh berbuat, dan kas berbuat. Al-Quran menampilkan kata-kata ini satu persatu sebanyak 2 kata atau lebih sekaligus dalam satu ayat.
Lalu menurut The Shihab, kata iktasaba dan iktasab menunjukkan arti usaha dalam apa yang mereka lakukan dengan usaha dan usaha ekstra. Kata kasb yang digunakan dalam Al-Quran berarti bahwa perbuatan manusia pada umumnya bukan hanya perbuatan baik, tetapi juga perbuatan buruk. Lalu ada Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, lakukanlah apa yang kamu kehendaki karena Allah akan melihat perbuatanmu dan begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang disaksikan, dan Dia akan memberitahu kamu dari apa yang biasa Anda lakukan. Hal ini tersirat dalam bentuk perintah bekerja karena Allah sendirilah yang melakukan berbagai macam amalan yang soleh dan bermanfaat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Quran tidak hanya urusan akhirat yang tertulis, tetapi juga mencakup kebutuhan dunia, misalnya perintah untuk berkarir. Next. Lalu yang selanjutnya ada bimbingan dan konseling sebagai bagian dari dakwah Islami. Ada banyak cara dalam dakwah Islam. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Dakwah dan bimbingan dan konseling adalah sebuah aspek yang harus dijadikan tolak ukur dalam bertindak. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan efektivitas bimbingan dan konseling sehingga dapat membantu permasalahan manusia. Unsur-unsur bimbingan dan konseling dalam Islam yang terkait kepada konselor, konseli, dan masalah yang dihadapi. Konselor ini berperan sebagai orang yang membantu masalah yang dihadapi konseli tanpa ada batasan konteks. Adapun ciri seorang konselor yaitu memiliki empati untuk membantu orang lain, berperilaku jujur dan tulus sesuai dengan keadaan, mampu memahami keadaan konseli, tidak merendahkan martabat konseli, membantu konseli dalam keadaan apapun, menerima konseli tanpa perbandingan, mengetahui kelemahan dan keterbatasan diri, mengetahui kondisi sosial budaya konseli. Lalu, konseli sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan yang memerlukan bantuan orang lain untuk menghadapinya. Ada beberapa jenis konseli, yaitu atas keinginan sendiri untuk bertemu dengan konselor, konseli datang karena dipaksa oleh orang lain, konseli menutup diri karena tidak mau ditolong, konseli secara terang-terangan mengatakan atau bertindak tidak ingin ditolong, konseli yang sedang mengalami krisis. Next. Bimbingan konseling Islam adalah propaganda yang lebih terprogram. Oleh karena itu, bimbingan konseling Islam memiliki banyak keunggulan, diantaranya kemudahan dalam membuat jadwal konsultasi untuk menemukan masalah konseli yang membutuhkan bantuan konselor atau dai. Konseling Islam ini bersifat preventif, tetapi juga mengatasi permasalahan yang sudah ada. Cara ini dianggap efektif karena situasi masyarakat modern yang berkembang sering kali mengundang masalah-masalah negatif yang mengakibatkan terganggunya kehidupan sehingga timbul kecemasan pada diri konseli. Lalu ada 6 jenjang karir alumni BK, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai swasta, honorer di instansi pemerintah, wira swasta, LSM, dan perusahaan keluarga. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Nur Zamzami. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Pani Agustin Rahayu. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, dalam mata kuliah bimbingan karir, ada 4 metode yang umumnya berlangsung selama 1 semester, yaitu yang pertama kuliah teori karir, lalu ada portofolio karir,
karya wisata, presentasi, inspirasi karir. Nah, metode ini dalam porsi alokasi waktu yang berbeda. Setiap porsi waktu dinilai lebih menjaga suasana perkuliahan yang dinamis. Porsi metode portofolio mencapai 50% dari total waktu yang dialokasikan dalam pelaksanaannya. Setiap pertemuan perkuliahan terdiri dari 2 sesi dengan jangka waktu 90 menit. Pada sesi 30 sampai 45 menit pertama menggunakan metode ceramah sebagai pengantar dan penekanan teori serta presentasi pembacaan buku oleh mahasiswa. Untuk 45 hingga 60 menit kedua menggunakan portofolio. Teknik perkuliahan, dosen menggunakan file PowerPoint dan disajikan menggunakan proyektor secara fokus. Topik perkuliahan yang disampaikan pada setiap pertemuan sesuai dengan urutan RPS atau rencana perkuliahan semester. Nah, topik kuliahnya yaitu meliputi pengenalan tujuan, materi dan strategi kuliah, konsep karir dalam perspektif dakwah, lalu ada inspirasi bimbingan Islami dalam bimbingan karir, lalu sejarah bimbingan karir, pengembangan bimbingan karir, yang selanjutnya yaitu model bimbingan karir, keterampilan konseling karir dalam pengaturan individu, lalu ada konseling karir melalui konseling kelompok, selanjutnya seleksi dan pengembangan karir, selanjutnya aspirasi dan kemanjuran karir, selanjutnya bidang bimbingan karir, petunjuk resensi buku inspirasi karir, presentasi teknik pembacaan buku inspirasi karir, laporan, lalu tata cara kunjungan lapangan, teknis presentasi kunjungan lapangan. Nah, selain file PPT, dosen juga menyediakan buku deras. Intervensi kematangan karir berdasarkan alokasi waktu adalah 10% ceramah teori bimbingan karir, 50% portofolio karir, 15% field trip, dan 25% presentasi bacaan mahasiswa dari buku-buku inspirasi karir. Nah, presentasi alokasi waktu tidak didasarkan pada jumlah pertemuan, tetapi lebih pada jumlah perhatian dan bobot tugas berupa persiapan perkuliahan dan pelaporan. Adapun kondisi ruang kelas dan ruang kuliah sangat dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kegiatan perkuliahan. Setiap kelas dilengkapi dengan meja dan kursi untuk dosen dan kursi tersedia sesuai dengan jumlah mahasiswa di setiap ruang kelas. Untuk alat tulis dan presentasi tersedia whiteboard dan infocus. Selain mengikuti perkuliahan juga, banyak mahasiswa yang mengambil kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan jurusan BKI seperti badan eksekutif mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Waktu penelitian dilakukan selama 1 semester sebelumnya. Mengetahui tingkat kematangan karir siswa diberikan 50 pertanyaan untuk mengukur tingkat skala. Kemudian dilakukan tindakan setelah itu dilakukan pretest kembali untuk mengetahui skala tingkat kematangan karir siswa sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Nah, lalu ada deskripsi konseling karir. Tindakan dilakukan sesuai dengan rencana, siswa hadir secara aktif dan antusias. Rata-rata kehadiran mahasiswa di atas 90% atau 13 kali menghadiri perkuliahan dalam 14 kali pertemuan perkuliahan. Kegiatan inti diawali dengan perkuliahan dosen dengan memberikan informasi pendahuluan teoritis sembari diselangi dengan tanya jawab singkat untuk memastikan materi dapat diikuti dan diterima. Adapun topik perkuliahan pada tataran teoritis meliputi tujuan materi dan strategi perkuliahan, konsep karir dalam perspektif dakwah, inspirasi bimbingan Islami dalam bimbingan karir, sejarah perkembangan BK, model-model BK, keterampilan konseling karir dalam pengaturan individu, bimbingan karir melalui pengaturan kelompok, seleksi dan pengembangan karir, aspirasi karir, kedewasaan dan kemanjuran bimbingan karir, pemetaan karir bidang kewirausahaan dan sosial, lalu yang terakhir karya wisata. Fungsi portofolio karir adalah untuk menempatkan pekerjaan dalam portofolio mereka. Merujuk pada Perry dan Van Jan,
2006, portofolio membantu menyelamatkan pekerjaan siswa selama studi dan membantu melihat perkembangan penilaian diri selama proses pengembangan karir. Isi portofolio adalah kumpulan pemikiran siswa dalam dokumen selama studi mereka. Dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Pani Agustin Rahayu. Selanjutnya untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Muna Sani Fauziah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu hasil skala kematangan karir selama aksi. Pengukuran kematangan karir ini dilakukan pada pertemuan ke-8 dan pada pertemuan ke-16. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 90 peserta, 52%-nya memiliki kematangan karir sedang, kemudian 28%-nya tinggi, dan 20%-nya sangat tinggi. Dilihat dari hasil post-test, terdapat perubahan tingkat kematangan karir mahasiswa dari sebelum dan sesudah tindakan. Pada post-test 1, tidak ada lagi kategori rendah terutama sangat rendah, dan terjadi lompatan peningkatan pada kategori sangat tinggi. Total kategori tinggi dan sangat tinggi mencapai 48%. Evaluasi proses dilakukan melalui diskusi mahasiswa yang berjalan lancar, di mana mahasiswa mengikuti perkuliahan, presentasi dari sesama mahasiswa, dan dapat mengisi lembar portofolio dengan baik. Ada juga beberapa mahasiswa yang tidak serius dalam mengerjakan tugas karena padatnya kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Kendala yang ditemukan yaitu kelalaian mahasiswa, misalnya tidak tepat waktu masuk kelas. Kemudian kendala lainnya adalah situasi kelas yang mudah berubah menjadi tidak kondusif, apalagi jika mahasiswa sudah saling mengobrol. Kemudian dosen akan membantu mahasiswa dengan sungguh-sungguh ketika melakukan perkuliahan, yaitu dengan fokus pada peningkatan kematangan karir mereka. Mahasiswa diperbolehkan berdiskusi sambil mengisi lembar portofolio. Diskusi antara mahasiswa ini diharapkan dapat memudahkan mereka saat mengisi portofolio masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu hasil skala kematangan karir post-test 2. Siklus 2 menunjukkan tidak ada peserta yang memiliki kematangan karir rendah atau sangat rendah. Sebaliknya, kategori tertinggi dan sangat tinggi mencapai 79%. Hasil refleksi yang dilakukan peneliti dengan mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa sudah memahami kematangan karir. Mereka sudah mengenali kemampuan mereka sendiri, memiliki wawasan tentang eksplorasi diri dan merencanakan karir. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan kendala selama siklus 1 dan 2 yang berarti kegiatan bimbingan karir telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada awal tindakan 1, mahasiswa masih sedikit ragu-ragu dalam mencoba membentuk kematangan karirnya. Sehingga pada siklus 2 akhirnya mampu meningkatkan dan merumuskan kematangan karirnya. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok tidak dapat membantu dalam pengenalan diri yang lebih dalam atau dalam membentuk perencanaan karir. Meski begitu, untuk eksplorasi karir, diskusi kelompok sangat bermanfaat. Kemudian yang keempat, perbandingan tingkat perkembangan kematangan karir siswa dapat dilihat melalui perbandingan rata-rata pretest, post-test 1 dan post-test 2. Pada hasil pretest terdapat 79% kematangan karir siswa pada masing-masing level, dari tinggi dan sangat tinggi. Untuk level tinggi dan tertinggi ada total 21%. Keadaan terus berubah seiring dengan adanya langkah-langkah bimbingan karir, yaitu setelah siklus 1 melalui skala pengukuran setelah 1 mencapai 48% pada tingkat tinggi dan sangat tinggi, tetapi masih 62% pada tingkat sedang.
rendah, dan sangat rendah. Pada postes 2, perubahan 79% berada pada level tinggi, yaitu 52%, dan sangat tinggi 27%. Kemudian, kematangan karir adalah kemampuan seseorang untuk memahami perkembangan tahapan karir yang sesuai, yaitu dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat rencana karir, mengumpulkan informasi, memahami dunia karir, dan memahami kebutuhan yang diperlukan untuk memutuskan rencana karir. Hal ini merupakan seperti yang dijelaskan oleh batasan kedewasaan menurut Richard, yang merupakan cerminan dari proses pengembangan karir dalam pengambilan keputusan karir. Kemudian menurut Hasan, kematangan karir ini berupa sikap merencanakan, melengkapi informasi dan wawasan pekerjaan. Kemudian ada beberapa unsur kematangan karir. Yang pertama yaitu penataan rencana karir. Yang kedua, eksplorasi karir. Yang ketiga, wawasan keputusan karir. Kemudian yang keempat, memahami dunia kerja. Yang kelima, mengetahui kelompok karir yang diminati. Dan yang keenam, mewujudkan rencana karir. Aspek perencanaan karir ini berupa sikap percaya diri, keterampilan mengambil pelajaran dari pengalaman, mengetahui pentingnya memilih keputusan tentang pendidikan dan karir, serta kesiapan diri untuk mengambil keputusan tersebut. Aspek eksplorasi karir merupakan aspek yang diperoleh dari sumber lain seperti orang tua, guru, teman, atau konselor. Adapun wawasan dalam mengambil keputusan karir yaitu dengan memiliki kepribadian yang mandiri, memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat pribadi, pemahaman dalam menggunakan strategi, dan prinsip dalam mengambil keputusan dan menghadapi masalah termasuk dalam pendidikan dan karir. Aspek pengetahuan dunia kerja yaitu tentang jenis karir, langkah-langkah dalam mendapatkan dan berhasil dalam bekerja, serta kewajiban dalam dunia kerja. Aspek wawasan kelompok karir yang lebih diminati, antara lain yaitu mengetahui kewajiban pekerjaan, fasilitas penunjang yang dibutuhkan, kebutuhan fisik dan mental, minat dan alasan memutuskan pekerjaan. Menyadari keputusan karir yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan pribadi, aspek yang mendukung dan menghambat membuat keputusan yang realistis. Orientasi karir berupa perilaku karir, keterampilan mengambil keputusan, dan informasi karir. Kemudian selanjutnya terdapat 5 bidang yang harus dikembangkan untuk memaksimalkan kematangan karir. Antara lain yang pertama, yaitu mengenal diri sendiri seperti bakat, kecakapan hidup, menghargai dan memahami konsep pribadi, kepribadian, aspek akademik, pengalaman dalam karir, dan pembelajaran, minat, kepercayaan diri, motivasi, ideologi, gaya hidup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, informasi studi, pekerjaan dan karir berupa pilihan pendidikan, profesi, dan karir. Kemudian yang ketiga, tahapan dalam pengambilan keputusan karir, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Kemudian yang keempat, transisi ke dunia kerja berupa strategi untuk menentukan keputusan karir yang tepat. Kemudian yang kelima yaitu penataan rencana karir, belajar sendiri dalam studi dan pengalaman kerja. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Munasani Fauzia. Alhamdulillah teman-teman, pemaparan materi dari kelompok kelima telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada teman-teman, apabila memiliki pertanyaan, silakan tanyakan di kolom chat. Terima kasih.